Perkenalkan, nama saya Nevira Anastasia, NIM 190509740663 dari kelas PTI 2019. Saya akan menjelaskan tentang teori gelombang. Yang pertama, gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat atau getaran tersebut merambat pada suatu medium bisa disebut dengan medium perantaranya. Setiap titik yang dilalui gelombang terjadi getaran. Getaran tersebut berubah fasenya sehingga tampak sebagai getaran yang merambat. Jenis gelombang berdasarkan mediumnya. Yang pertama ada gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang merambat memerlukan zat perantara. Gelombang ini membutuhkan medium dalam perambatannya. Contoh, suara yang membutuhkan udara sebagai rambatan untuk sampai ke telinga. Dan gelombang laut, gelombang bunyi, gelombang pada tali, dan gelombang pada selinki. Yang kedua ada gelombang elektromagnetik. Gelombang ini adalah gelombang yang ditimbulkan oleh getaran medan listrik dan medan magnet yang dapat merambat tanpa medium zat perantara. Contohnya gelombang radio, gelombang cahaya, gelombang radar, sinar X, sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Jenis gelombang berdasarkan rambatannya. Yang pertama ada gelombang longitudinal. Gelombang ini memiliki arah rambat sejajar dengan arah getarannya. Misalnya, bila buah pegas vertikal di bawah tegangan dibuat berisolasi ke atas dan ke bawah di suatu ujung, maka sebuah gelombang longitudinal berjalan sepanjang pegas tersebut. Arah rambatnya sejajar. Contoh gelombang ini adalah gelombang pegas, bunyi, dan gelombang suara. Gelombang transversal. Gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Misalnya, sebuah tali vertikal di bawah 27, tegangannya dibuat berolisasi bolak-balik di sebuah ujung, maka sebuah gelombang transversal akan berjalan sepanjang tali tersebut. Gangguan atau usikan gerak sepanjang tali, tetapi partikel-partikel tali bergetar di dalam arah yang tegak lurus kepada arah jalannya gangguan. Arah getaran gelombang ini tegak lurus dengan arah rambatnya. Contoh gelombang pada tali yang digerakkan. Jenis gelombang berdasarkan perambatannya. Yang pertama ada getaran berjalan. Gelombang yang memiliki amplitudo tetap, artinya titik-titik yang dilalui gelombang mengalami getaran harmonik dengan amplitudo tetap. Gelombang getaran berjalan ini memiliki arah rambat pada medium yang tak terbatas. Yang kedua, gelombang stasioner. Gelombang stasioner adalah hasil perpaduan dua buah gelombang yang amplitudonya selalu berubah. Artinya, tidak semua titik yang dilalui gelombang ini memiliki amplitudonya sama. Saat membahas gelombang stasioner akan bertemu dengan istilah perut dan simpul. Perut adalah titik amplitudo maksimum, sedangkan simpul adalah amplitudo minimum. Gelombang stasioner ini bisa berubah sesuai posisinya dan merambat pada medium terbatas. Gelombang stasioner dibagi menjadi dua, yaitu ujung bebas. Ujung bebas tidak mengalami pembalikan fase, artinya fase gelombang datang dan pantulannya sama. Dengan demikian, beda fasenya sama dengan 0. Perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul pada ujung bebas menghasilkan persamaan berikut. Gelombang stasioner ujung tetap. Berbeda halnya dengan gelombang stasioner ujung bebas. Pada ujung tetap ini terjadi
pembalikan fase sebesar setengah pi, sehingga fasenya menjadi Aq sama dengan setengah pi. Macam-macam karakteristik gelombang. Yang pertama ada sumber yang bergetar. Yang kedua, gelombang selalu merambat pada arah tertentu. Yang ketiga, adanya medium sebagai penghantar rambatan gelombang. Komponen gelombang. Yang pertama ada frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran atau gelombang dalam 1 detik. Frekuensi ini bisa dirumuskan sebagai F sama dengan N per T, di mana N adalah jumlah getaran dan T merupakan waktu. Maka bisa disimpulkan bahwa jumlah frekuensi yaitu jumlah getaran dibagi dengan jumlah waktu. Satuan frekuensi ini adalah Hertz atau biasa disingkat dengan Hz. Yang kedua ada amplitudo. Amplitudo adalah simpangan maksimum gelombang dari titik setimbang. Amplitudo ini biasa disebut dengan pengukuran skalar yang non-negatif dari besar osilasi pada satu gelombang. Amplitudo bisa didefinisikan sebagai jarak atau simpangan yang terjadi dari titik keseimbangan dalam gelombang sinusoide yang dipelajari pada mata pelajaran fisika dan juga matematika geometrika. Amplitudo pada sistem internasional dan disimbolkan dengan A, yang mempunyai satuan meter disimbolkan dengan M. Yang terakhir ada panjang gelombang atau satu siklus gelombang. Panjang gelombang adalah periode spasial dari gelombang periodik jarak yang dimana bentuk gelombang berulang. Ini adalah jarak antara titik-titik yang sesuai berturut-turut dari fase yang sama pada gelombang, seperti dua puncak yang bertekan, palung atau zero cross six, dan merupakan karakteristik dari kedua gelombang berjalan dan gelombang berdiri serta pola gelombang spesial lainnya. Jangkauan frekuensi. Yang pertama ada menembus atmosfer bumi. Yang kedua ada jenis radiasi panjang gelombang. Temperatur objek ketika radiasi ini memiliki intensitas pancaran gelombang yang paling besar. Ada 1K atau min 272 derajat Celcius, 100K min 173 derajat Celcius, 10.000K atau sama dengan 9.727 derajat Celcius, dan yang terakhir ada 10 juta K atau sama dengan min 10 juta derajat Celcius. Audio frekuensi. Yang pertama ada infrasonik. Bunyi infrasonik terlalu rendah untuk dapat didengar oleh telinga manusia, dengan rentan frekuensi antara 17 Hz sampai 0,001 Hz. Contoh hewan yang dapat mendengar bunyi infrasonik adalah ikan paus, burung merpati, anjing, jangkrik, gajah, dan buaya aligator Amerika. Yang kedua ada audisonik. Audisonik biasa didengar oleh telinga manusia dengan rentan frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Contoh bunyi audisonik adalah sebagian besar dari hewan seperti sapi, kambing, orangutan, bunyi petir, bunyi alunan musik, dan suara manusia. Yang ketiga ada ultrasonik. Ultrasonik mempunyai frekuensi tinggi untuk dapat didengar oleh telinga manusia dengan rentang frekuensi di atas 20.000 Hz. Ultrasonik ini adalah suara atau getaran dengan frekuensi yang terlalu tinggi untuk bisa didengar oleh manusia, yaitu kira-kira di atas 20 kHz.
Hanya beberapa hewan seperti lumba-lumba menggunakannya untuk komunikasi, sedangkan kelelawar menggunakan gelombang ultrasonik untuk navigasi. Sifat umum gelombang mekanik maupun gelombang elektromagnetik sama-sama merambatkan energi. Gelombang mekanik maupun gelombang elektromagnetik dapat dipantulkan, dapat bersuperposisi, dan dapat mengalami pembiasan. Sifat umum gelombang mekanik. Gelombang mekanik memerlukan medium untuk merambat, memiliki frekuensi yang terbatas, dan dapat didengar atau sensitif terhadap pendengaran pada frekuensi tertentu, yaitu 20–20.000 Hz. Sifat umum gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dapat merambat di ruang hampa maupun dalam medium, mampu antara 10⁴ Hz sampai 10⁻20 Hz dan dapat membentuk spektrum gelombang, dan tidak sensitif terhadap pendengaran, tetapi ada yang sensitif terhadap mata. Contohnya adalah cahaya tampak. Sifat gelombang mekanik dan elektromekanik. Yang pertama, dapat dipantulkan atau biasa disebut refraksi. Refraksi adalah keadaan ketika gelombang bunyi yang datang mengenai pertemuan suatu medium yang keras dan kembali ke medium asalnya dengan sudut yang sama. Yang kedua, dapat dibiaskan atau refraksi. Kejadian di mana gelombang yang mengenai objek akan merubah sudut atau arah dari suatu gelombang menjadi penyimpangan dari arah atau sudut awal. Yang ketiga, mengalami pelenturan atau difraksi. Perubahan gelombang yang saat mengenai benda padat. Contohnya, gelombang yang mengatur sebuah lubang kecil akan menghasilkan bentuk gelombang yang baru saat melewati lubang tersebut. Yang keempat, dapat saling berinterferensi atau memadukan. Adalah perpaduan dua gelombang berbeda yang saling berinteraksi pada medium yang sama. Interferensi terbagi menjadi dua macam, yaitu konstruktif dan destruktif. Bila terjadi konferensi antara gelombang, gangguan yang terjadi disebut sebagai noise. Semakin banyak radio yang beroperasi pada frekuensi yang sama, semakin tinggi noise yang didapatkan. Yang kelima, mengalami dispersi. Dispersi adalah peristiwa penguraian cahaya putih menjadi cahaya Magic-Bineu pada prisma lewat pembiasan atau pembelokan. Hal ini dibuktikan bahwa cahaya putih terdiri dari harmonisasi berbagai cahaya warna dengan berbeda-beda panjang gelombang. Yang keenam, mengalami pengkutupan atau polarisasi. Polarisasi merupakan peristiwa yang membuktikan bahwa cahaya merupakan gelombang transversal. Peristiwa ini dapat terjadi karena pemantulan dan pembiasan, bias kembar, dan absorpsi selektif atau penyerapan sebagian. Terakhir ada resonansi. Resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda akibat bergetarnya benda lain yang memiliki frekuensi alami yang sama atau hampir sama. Contohnya, senar yang dipetik pada gitar semakin keras karena ada tabung resonansi. Yang kedua, kaca ikut bergetar akibat adanya petir. Dan yang terakhir, transmisi radio FM ke pendengar. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.